Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, ada dua orang yang pernah saya jumpai. Yang pertama, seorang pria single berkata, "Saya tidak tahu pekerjaan seperti apa yang dapat saya lakukan dan bagaimana saya dapat menjalani hidup ini. Lebih baik saya jalani dengan mengalir saja." Saudaraku, bertahun-tahun kemudian, kehidupan pria ini dalam kondisi tidak bekerja dan menggantungkan seluruh hidupnya kepada orang tua. Yang kedua, seorang istri masih muda telah ditinggal sang suami pulang ke rumah Bapa di surga. Dengan air mata dan kesedihan yang sangat mendalam berkata, "Saya harus tetap kuat, saya harus tetap bertahan dan berjuang untuk dapat menjalani hidup ini dan membesarkan kedua anak saya yang masih kecil-kecil." Bertahun-tahun kemudian, ibu ini menjadi single parent yang berhasil menyelesaikan studi kedua anaknya. Bahkan anak pertamanya sudah berkeluarga. Saudaraku, dua kisah ini ingin menunjukkan pada kita betapa pentingnya seseorang memiliki tujuan dalam hidupnya. Kisah ibu single parent ini berujung sukses karena ia tahu tujuan yang dianggapnya penting, memperjuangkan nasib anak-anaknya. Tujuan itu membuatnya tekun mengusahakan yang terbaik, melakukan yang terbaik demi tercapainya tujuan itu. Jadi memiliki tujuan hidup itu penting. Banyak orang sudah menyadarinya dan mereka berjuang, berusaha meraih apa yang mereka anggap paling penting, paling berharga dalam hidupnya. Entahkah itu uang, kebahagiaan keluarga, karir atau jabatan, kepopuleran dan sebagainya. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, saudara, bahwa hal-hal yang kita anggap penting di atas tadi, semuanya itu bersifat sementara, yang sifatnya hanya ada di dalam dunia ini. Tetapi ada jauh yang lebih penting dibandingkan itu semua, yang sifatnya kekekalan, yaitu Tuhan. Saudaraku, ketika berbicara menjadikan Tuhan itu terpenting dalam hidup, bukan berarti kita ini merohanikan segala sesuatu dan sebagainya. Tetapi bagaimana ketika kita menjadikan Tuhan yang terpenting, itu terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari uang, ketika kita mencari kebahagiaan, ketika kita mengutamakan keluarga, ketika kita menjalani pekerjaan, ketika kita menjalani relasi. Apakah semuanya itu terkait dengan keinginan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau? Atau semua itu terkait dengan kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan? Karena nilainya pasti akan berbeda, saudara. Kalau yang kita anggap penting itu adalah hal-hal duniawi, biasanya kita akan menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya mengorbankan Tuhan. Tapi kalau yang kita anggap penting itu adalah Tuhan, ketika kita mencari hal-hal yang bersifat duniawi, kita akan giving the best untuk mencarinya. Tapi sisi yang lain, kita juga tidak akan kemudian terlalu berambisi mengejar itu dan menganggapnya itu yang terpenting. Dan tujuan dari pengejaran itu semua bukan untuk kepuasan diri sendiri, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 hingga ayat yang ke-27 dikatakan, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudara, dalam bagian ini Paulus memberikan ilustrasi yang menarik dan tidak asing tentunya bagi jemaat Korintus dengan dunia olahraga. Hal itu untuk menggambarkan kehidupan Paulus yang memiliki tujuan hidup yang jelas sebagai Rasul Yesus Kristus.
Sedemikian rupa Paulus mengisi, mengejar, dan mengerjakan di dalam perjalanan hidupnya. Paulus fokus dan melatih dirinya untuk mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Sekalipun kehidupan Paulus banyak mengalami tantangan, rintangan, dan halangan, namun Paulus berjuang dan tetap bertahan untuk dapat sampai kepada tujuan dan beroleh mahkota abadi. Sama seperti kehidupan yang kita jalani saat ini, kita tidak bisa dengan sembarangan. Syukuri jika kita mengerti hal-hal penting yang perlu kita kejar, kita perjuangkan dalam hidup kita, entah keluarga bahagia, jabatan, atau kekayaan. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Jangan jadikan itu sebagai tujuan akhir, karena semua itu bukan sumber bahagia yang sejati dan bukan sukses sejati. Menurut firman Tuhan, sumber makna hidup sejati, bahagia sejati, dan sukses sejati adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Seperti tujuan dari Allah menciptakan kita dalam dunia ini, menjadi gambar-gambar Allah, saksi-saksi Kristus. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari kita niatkan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.